Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Guru. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Apa saja materinya? Mari kita pelajari bersama. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. "Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Uhu, pinta Dayu kepada Siti dan Edo. "Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja," ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon itu. Dayu menengadahkan kepalanya lalu menghirup napas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi," kata Dayu. Nah, anak-anak, dari bacaan Siti, Dayu, dan Edo, kalian bisa menjawab pertanyaan, mengapa Dayu batuk-batuk? Kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Diskusikan jawaban kedua pertanyaan di atas bersama teman-teman sekelasmu. Mengapa Dayu batuk-batuk? Karena adanya asap kendaraan bermotor yang menyebabkan udara di sekitar menjadi kotor. Yang kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang? Ya, pohon rindang menghasilkan oksigen yang gunanya untuk bernapas pada manusia. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Selain udara kotor, ada pun faktor penyebab gangguan pernapasan yang lainnya. Yang pertama, faktor fisik. Kelainan pada organ pernapasan, misalnya pada bayi baru lahir dini atau prematur, karena organ pernapasannya belum sempurna, sehingga menyebabkan gangguan pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit. Ada banyak penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya penyakit influenza, asma, bronkitis, dan TBC. Dan yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, mencemari udara. Udara tercemar jelas akan membuat oksigen menipis hingga kita merasa sesak saat bernapas. Itulah 3 faktor penyebab gangguan pernapasan. Nah, tugas anak-anak mencari penyebab gangguan pernapasan karena penyakit. Ada penyakit influenza, asma, bronkitis, dan TBC. Bu Guru sudah mengisi untuk influenza disebabkan oleh virus influenza. Gejalanya hidung tersumbat, hidung berair, sakit kepala, batuk, dan demam. Anak-anak mencari penyebab dan gejala dari penyakit-penyakit yang mengganggu pernapasan. Bisa kalian cari melalui internet ataupun buku bacaan yang kalian miliki. Nah, selain penyebab gangguan pernapasan karena penyakit, gangguan pernapasan juga disebabkan oleh faktor lingkungan. Berikut ini adalah berita tentang lingkungan di mana yang menyebabkan gangguan pernapasan di suatu wilayah. Diberi judul Kuldesak Lantaran Cerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu,
seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung, di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Selanjutnya, asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Ya, demikianlah berita dari majalah Tempo tentang kebakaran lahan di Pekanbaru, Riau. Selanjutnya, apa yang harus anak-anak lakukan? Membuat pertanyaan sesuai teks bacaan menggunakan kalimat tanya. Apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Bu Guru memberi contoh satu kalimat. Apa penyebab asap di Riau? Tugas kalian membuat pertanyaan siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, tugas 1 dan 2 dikerjakan pada buku kalian lalu dikirimkan ke Bu Guru. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar dan sampai jumpa.